Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Trisha Cahasa Dewi, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Munculnya Perang Dingin setelah Perang Dunia Kedua usai, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat persaingan yang tidak berujung. Pertempuran langsung di antara keduanya. Persaingan tersebut dikenal dengan Perang Dingin. Persaingan terjadi di berbagai bidang dengan satu tujuan utama, yaitu membuktikan bahwa negara dan ideologi yang dianutnya adalah yang terbaik dan mampu membawa dunia pada perdamaian. Amerika Serikat dengan paham liberalisme dan blok barat, negara-negara Eropa Barat juga NATO. Adapun blok timur yang menganut paham komunisme dipimpin oleh Uni Soviet. Negara-negara blok timur ini tergabung dalam Pakta Warsawa. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin terdapat dua faktor utama, yaitu pertama, perbedaan paham. Paham demokrasi liberal yang dianut oleh Amerika Serikat sangat bertentangan dengan paham sosialisme komunis Uni Soviet. Kedua, adanya perebutan pengaruh Amerika dan Uni Soviet berlomba untuk menjadi negara kreditor terhadap negara-negara lain, khususnya di wilayah Eropa. Bantuan pinjaman untuk membantu pembangunan ekonomi supaya rakyat makmur yang kelak menjadi pasar industri dan mencegah pengaruh komunisme karena masyarakat yang miskin merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya paham komunis. Setelah Perang Dingin usai, hingga tahun 1991, rentang masa Perang Dingin itu tahun 1945 sampai 1961. Masa ketika Indonesia sibuk dengan urusan dapurnya sendiri sambil mencari sekutu terkuat dan terpercaya untuk pembangunan bangsanya. Alhasil, Indonesia di bawah Soekarno ini lebih memilih untuk tidak memilih blok barat dan timur. Politik bebas aktif terasa lebih kental. Ekonomi terombang-ambing, namun di akhir masa ini mulai membaik. Peranan Indonesia yang mendunia antara lain di KAA, Bantuan Kemanusiaan, GNB, dan Pasukan Perdamaian Internasional. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang pertama, kontribusi Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954, diselenggarakan Konferensi Kolombo di Sri Lanka. Yang kedua, Konferensi Asia Afrika terhadap politik global. Konferensi Asia Afrika memiliki arti penting yang besar, pengaruhnya terutama bagi negara yang cinta damai dan telah menaikkan citra Indonesia di mata dunia internasional, khususnya bagi bangsa Asia Afrika yang mendambakan kemerdekaan dan perdamaian. Dasar Sila Bandung juga dianggap sebagai akhir dari era penjajahan dan kekerasan terhadap kaum. Dampak Konferensi Asia Afrika terhadap kehidupan ekonomi global. Komuni akhir dari konferensi ini menggarisbawahi perlunya negara-negara berkembang untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi mereka pada negara-negara industri terbuka dengan memberikan bantuan teknis satu sama lain melalui pertukaran ahli dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, serta pertukaran pengetahuan teknologi dan pembentukan lembaga pelatihan dan penelitian regional. Sekian video saya, terima kasih. Om Santi Santi.